Puluhan orang dari komunitas pekerja seni Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Pemprov DKI Jakarta kemarin. Mereka menuntut agar Pemprov DKI Jakarta segera membuka sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta yang terpaksa tutup selama masa pandemi COVID-19. Para pekerja seni mengaku tidak mempunyai pemasukan selama pandemi corona karena sejumlah acara musik ataupun hiburan dihentikan sementara. Sebelumnya sejumlah karyawan tempat hiburan juga menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Jakarta Pusat pada 21 Juli 2020. Mereka meminta Pemprov DKI Jakarta membuka tempat hiburan dan berjanji akan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab tuntutan ini dalam program Berita Utama. Reza menyebut Pemprov DKI Jakarta menunda untuk membuka tempat hiburan malam karena tempat ini dinilai paling rawan sebagai sumber penularan virus corona. Dan ternyata tempat-tempat yang akan kita buka unit kegiatan tersebut, itu kan tempat hiburan itu, apalagi hiburan malam itu kan di dalam satu ruangan yang kecil, yang sempit, ber-AC, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti gerai pijit itu juga tidak dimungkinkan dalam situasi kondisi saat ini. Maka kalau itu dibuka, terjadi kegiatan di sana, terjadi interaksi, maka potensi penyebaran akan meningkat secara signifikan. Dan kami akhirnya berkonsultasi dengan para ahli, para pakar, epidemiologi, kemudian gugus tugas pemerintah pusat semua, kami konsultasikan dan akhirnya kita memutuskan di PSBB fase pertama di perpanjangan kedua ini belum dimungkinkan dibuka. Artinya kita tetap membuka unit kegiatan yang 50% sebagaimana dibuka sejak PSBB. Tak hanya tempat hiburan malam, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menunda untuk membuka gedung bioskop setelah angka penyebaran virus corona di Jakarta kembali tinggi pada PSBB di masa transisi. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saya ke Pak Pandu. Kalau tadi aspirasinya dari Mbak Hana juga para pengusaha hiburan malam ya ingin segera dibuka kembali. Tapi Pak Pandu bilang bisa asal ada syaratnya yang dipenuhi. Apa saja Pak? Ya, syaratnya pertama situasi pandeminya sudah memungkinkan. Ya kan kemarin tiba-tiba terjadi kenaikan pemerintah daerah DKI kemudian menunda, gitu kan. Bukan tidak boleh, menunda. Nah, dalam penundaan itu saya kira malah kesempatan bagi teman-teman yang bekerja di sektor hiburan masih menata terus, gitu, menata dan malah bisa memberikan kontribusi ke penanggulangan pandemi dengan mempromosikan pakai masker dan sebagainya. Jadi jangan dianggap bahwa teman-teman dari pengusaha hiburan itu hanya menuntut untuk dibuka, tapi mereka juga membantu untuk mempromosikan masker. Dengan demikian kita akan terlihat nanti kalau dalam situasi berikutnya, kan setiap minggu dievaluasi. Nah, dalam setiap minggu dievaluasi, kalau kasusnya sudah mulai menurun, nah fase pembukaan itu kan mungkin dimulai dibuka gitu. Walaupun tidak semua ya, bertahap, bagian dulu yang mulai dibuka dan sebagainya. Tapi kan penting ada kepastian. Dan kepastian itu juga ditentukan oleh usaha kita supaya membantu pemerintah DKI untuk menurunkan kasus. Ini problemnya warga DKI ini sebagian besar tidak patuh terhadap perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini yang perlu dilihat. Dan juga mungkin dengan menata seperti kita buka ventilasinya lebih bagus dan sebagainya, kan ada kekhawatiran tadi ruang tertutup dan sebagainya. Ini kita yakinkan bahwa sekarang sudah diubah menjadi ventilasinya lebih terbuka. Dan demikian kan jadi tidak ada keraguan lagi bahwa teman-teman dari asosiasi hiburan memang akan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini sudah disiapkan belum Mbak Hana? Kalau sudah, apa saja? Misalnya tadi soal ventilasinya harus baik, juga termasuk protokol kesehatannya harus disiplin diterapkan. Jadi izin Pak Pandu, jadi kami ini sebelum corona masuk ke Indonesia, waktu sudah ada di luar dan belum masuk, kami sudah dapat protokol dari Dinas Pariwisata dan itu sudah kami jalankan. Lalu COVID-19 ada di Jakarta, dapat protokol baru tambahan. Nah itu kami juga sudah jalankan, tidak ada penolakan dan tidak ada yang lalai. Boleh kita buktikan pada saat itu tidak ada penemuan di bidang hiburan ya gitu. Nah terus sekarang gini, kalau saya lihat dari paparan beberapa kali saya berdialog dengan para pejabat dari pihak-pihak pemerintah, itu apa yang mereka paparkan sepertinya ini banyak sekali nggak mengerti di lapangan.
Jadi mohon izin, mungkin setelah ini saya memang ada rencana juga, saya membuat aliansi gabungan dari persatuan profesi-profesi yang terdampak. Kita bergabung semua, perwakilannya kita akan bersurat kepada Pemprov untuk bersama-sama kunjungan. Kita lihat Pak, contoh, kalau tadi bilang usahanya di dalam ruangan tertutup, restoran ruangan tertutup Mbak. Kami ruangan tertutup, hotel ruangan tertutup. Lalu dibilang banyak hal yang sebenarnya yang lain boleh dibuka, ini enggak gitu. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat dari judgement yang ada, itu tidak equal gitu. Ini problemnya apa stigma? Judgment. Jadi menurut saya clear bahwa ini adalah kenapa belum dibuka. Ini adalah stigma. Stigma berujung tuduhan. Yang mana saya bisa bilang itu adalah tudingan karena sampai hari ini kita belum dibuka. Belum pernah diberi kesempatan. Yang mana padahal teman-teman di pengusaha hiburan itu sudah siap Pak. Kita sudah terakhir itu di 15 Juni sudah melakukan kesepakatan dengan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata berdiskusi dengan kita. Apa itu kesepakatannya? Kesepakatannya adalah kita sudah ada kerangka 1, kerangka 2 Mbak untuk yang tadi saya bilang. Untuk tadi protokolnya. Nah yang ketiga ini adalah pengembangannya, penambahannya aja. Penambahannya setelah PSBB ini kan lebih ke arah dulu tamu nggak bermasker, sekarang harus bermasker gitu. Terus seperti setelah bermasker kita mengutamakan sistem daring dari bookingnya atau bayarnya itu pakai daring. Lalu kita maksimalkannya itu tadi dari awal pakai termogan. Jadi kesiapan itu disepakati sudah sampai dari Dinas Pariwisata juga bilang bagaimana kalau kita rapid test berkala untuk karyawan? Bisa, siap. Oke. Terus terakhir juga, bagaimana kalau dari tamu mau? Boleh. Jadi kita alhamdulillah proaktif Mbak. Apapun yang dikasih disuguhkan ke kami, kita nggak pernah deny, kita nggak pernah menolak. Nah ini yang saya sayangkan. Kalau bilang ditunda, berapa lama kami ditunda? Kalau kita hitung PSBB berapa banyak Mbak? Kami ditunda. Jadi ditunda sampai kapan laginya kita itu yang dipertanyakan oleh Iya, intinya gini, kita mau menunda sampai kapan Mbak? Hidup kita harus berjalan. Kita punya masa depan. Ada puluhan ribu harus punya masa depan. Dan kami ini sudah sekarat Mbak. Saya aja di usaha kita sudah untuk membayar listrik aja, kami sudah ngutang. Itu dari level saya seorang pengusaha. Bagaimana itu level karyawan yang sampai dibilang ada yang jual helm, ada yang jual kompor, ada yang mau jual apa yang bisa dijual, sampai celana jeans dijual. Oke. Nah ini tolong, jadi saya nggak akan menyalahkan siapapun. Tadi Pak Pandu dengan ademnya, terima kasih Pak, makasih masukan ke kami, saya seneng banget gitu. Jadi saya perlu orang-orang yang seperti Pak Pandu ini gitu loh, yang mengademkan. Nah kemarin waktu 15 Juni terakhir itu, kesepakatan protokol yang disuguhkan oleh Dinas Pariwisata ternyata ditolak oleh tim gugus tugas. Apa yang ditolaknya? Yang saya sayangkan, kenapa tidak ada pemberitahuan ke kami dari tim gugus tugas, misalnya, kelemahannya di poin ini, atau ayo mari kita sama-sama cek lapangan. Nah, oke, sekarang saya tidak akan saling menuding ya. Jadi kedepannya, insya Allah di minggu depan saya akan berinisiatif mengundang para instansi terkait, pihak-pihak terkait untuk kita bersama lihat kunjungan lapangan. Iya. Nah, gitu. Jadi lihat kesiapan kami gitu loh. Nah, kalau Pak Pandu lihat tadi kalau dari Mbak Hana menjanjikan bahwa sudah siap untuk dibuka kembali. Nah, sebenarnya apa yang perlu dikaji atau bagaimana, apakah perlu tadi ke lapangan langsung lihat bagaimana kesiapannya atau seperti apa kalau dari sisi Pak Pandu? Ya, sebenarnya saya sih percaya bahwa teman-teman ini kan ingin hidup, ya kan? Kalau sudah pilihannya hidup adalah satu dengan usaha seperti ini, mereka akan patuh terhadap protokol. Iya, karena Pak. kalau nggak ditutup kan akan kehidupan bisa di stop lagi kan. Kita Iya, nggak Pak. ingin juga gitu. Betul. Jadi problemnya kemarin itu bukan itu. Problemnya kemarin tiba-tiba terjadi lonjakan kasus yang tinggi sekali ya, sehingga pemerintah DKI juga kaget. Apa ini gitu kasusnya gitu kan. Jadi karena khawatir terlalu tinggi tidak terkontrol, kemudian kita tunda dulu seminggu gitu kan. Seminggu itu 2 minggu saya lupa. Nah itu nanti kita evaluasi lagi minggu depan nih, ya kan? Itu sebenarnya sudah dalam jadwal itu udah benar tuh bahwa setelah ini kalau stabil ini akan dibuka. Kalau ini stabil
ini dibuka dan sebagainya. Memang semuanya bertahap gitu kan, karena kita tidak mau yang sudah dibuka kemudian ditutup lagi. Itu sangat menyakitkan dan merugikan kita semua gitu kan. Jadi kita memang sedikit bersabar. Bukan kondisinya, bukan karena saya kira teman-teman dari Dinas Pariwisata DKI atau Pemda DKI melakukan distigmakan ini pasti dari potensial klaster, enggak, bahkan itu semua kerumunan kita edukasi supaya siap gitu ya. Jadi tunggu sebentar lah, nanti kalau minggu depan kita usahakan supaya nanti memang angka kasusnya sudah mulai stabil lagi dan menurun, maka sesuai dengan schedule mungkin pemerintah DKI akan mulai mengizinkan dan mungkin akan memilih dulu yang mana mulai dibuka. Nanti minggu berikutnya akan mulai dibuka dan sebagainya. Kalau kita lihat angkanya memang kan sempat turun terus naik kembali, artinya fluktuatif. Kalau tadi pertanyaannya Mbak Hana, sampai kapan memang ditunggu kondisi seperti ini? Nah, acuannya apa? Biar mungkin publik juga terutama pengusahanya bisa mengerti kira-kira apa acuannya. Acuannya itu adalah salah satu positivity rate, ya kan. Kemudian angka reproductive rate. Jadi bukan hanya jumlah kasus dan juga testing. Jadi Pemda DKI itu nomor 1 di Indonesia ini yang angka testingnya luar biasa tingginya. Itu gunanya untuk apa? Supaya berhasil menurunkan secara cepat. Nah ini yang menurut saya usahanya memang sudah maksimal. Tetapi penduduknya ini belum patuh nih. Jadi kalau teman-teman dari asosiasi kemudian sambil menunggu dan melakukan kerja sosial, mempromosikan pakai masker, itu akan menjadikan orang melihatnya, ini orang memang tempat-tempat hiburan itu sebenarnya yang juga bukan tempat potensial klaster, mereka malah lihat mendukung untuk pakai masker dan disiplin sebagainya. Protokol kesehatan ya Pak ya? Iya, betul. Kan ini kan orang, memang saya mengakui ada sebagian meragukan gitu. Kalau saya percaya kok. Karena saya lama bekerja di sektor ISIV ya. Itu dulu saya bekerja dengan semua sektor hiburan. Jadi mereka mematuhi kalau waktu itu kita melakukan edukasi. Iya. Dan, karena pilihannya hidup gitu. Banyak inilah saya supaya hidup. Jadi sebenarnya kalau untuk komitmen bisa dipegang komitmen dari Aspija dan teman-teman pengusaha hiburan. Saya percaya itu. Kalau komitmen pasti Mbak, karena kita udah ada bukti ya dari bulan Februari ya. Februari itu kita sudah ada bukti bahwa kami taat, yes. Terus kalaupun sekarang, kami di fase kedua, kemarin itu kami ditargetkan di fase kedua, jadi kami mengantri Mbak. Oke, di fase pertama dibukalah beberapa usaha, beberapa sektor, oke. Terus terjadi lonjakan. Kalau terjadi lonjakan, question kita adalah, kenapa ini nggak ditutup? Jadi gini, ketaatan atau pelanggaran itu bukan dari sektor usaha, itu kembali sama individu. Jadi jangan kami yang taat ini, kami yang jadi gini, yang salah jalan terus, yang siap malah ditahan-tahan. Nah kalau bilang bahasa pemerintah ditunda, ini masalah gini, kita sepakat Mbak, kesehatan itu nomor 1. Kita punya uang tapi nggak sehat juga percuma kan gitu. Kita tahu itu. Dan masalahnya adalah sekarang dengan merumahkan begitu banyak manusia di rumah tanpa penghasilan, tanpa sumbangan, tanpa insentif, tanpa apapun itu menghasilkan apa? Kematian kan. Kelaparan jelas, orang lapar bisa mati. Tapi COVID-19 ini saya bukan meremehkan COVID-19, mohon maaf gitu. Tidak, tapi kita jelas, himbauan dari Bapak Presiden sendiri, 94% chance-nya adalah hidup. 6% itu meninggal. Bagaimana agar menaati protokol kesehatan itu siap? Kami siap Mbak. Gitu. Nah, kalau komitmennya sudah dikatakan tadi oleh Mbak Hana siap. Pak Pandu, apakah berikutnya sebenarnya untuk menentukan kebijakan mana sektor yang dibuka kembali, apakah masih menuruti yang sebelumnya soal waktu PSBB awal, sektor utama dan sebagainya, atau kalau sekarang dilihat saja mana sektor yang siap sebenarnya bisa dibuka? Fase schedule itu memang sudah dipikirkan ya. Jadi fase pertama fase pertama dipertahankan, yang sudah dibuka pun tidak bisa melonggarkan lagi, masih dibatasi 50%, ya kan? Ya. Dan masalahnya juga bukan hanya sektor-sektor itu yang tidak patuh. Yang tidak patuh itu masyarakat yang bekerja di luar itu loh. Yang publik, yang tiap hari itu. Jadi bukan kemudian menghukum yang patuh.
beberapa lokasi-lokasi yang dianggap tidak patuh seperti pasar, beberapa pasar ditutup, ya kan? Jadi tapi tidak semua pasar ditutup. Jadi nanti penyelesaiannya kalau nanti sampai panti hiburan tempat hiburan dibuka, nanti masalahnya juga lokal. Kalau ada satu panti yang tidak atau tempat hiburan yang tidak memenuhi syarat, kemudian itu yang ditutup. Tidak semuanya akan ditutup. Jadi penyelesaiannya penyelesaian lokal. Nah ini kan bukan karena alasan tempat itu, tapi kan tidak semuanya mungkin ada yang mematuhi kan, dan yang pelanggaran itu yang akan tetap dilakukan. Jadi sifatnya local solution, jadi solusi lokal. Nah kemarin itu ada situasi yang juga mencengangkan banyak orang sampai presiden bicara, wah ini luar biasa kenaikannya gitu kan. Jadi membuat pengambil keputusan di DKI pun tidak akan gegabah untuk melanjutkan pembukaan sesuai jadwal, ya, tapi menunda. Ini kan cuma 2 minggu paling lama, ya kan. Dan saya lihat ya trennya itu sekarang udah mulai membaik. Ya, kita usahakan supaya kita doakan supaya tren itu membaik terus. Semoga trennya membaik terus agar bisa dibuka kembali gitu ya Pak ya. Semuanya fase 2, fase 3 terus berlangsung sesuai dengan jadwal. Kan kita kan ingin semuanya masyarakat kembali melakukan aktivitas sosial ekonominya karena mereka memang harus hidup. Ya betul. Nah berikutnya Bu Hana, singkat saja terakhir. Jadi audiensi berikutnya rencananya dengan siapa dan tadi komitmennya agar juga pengawasan antar asosiasi ini juga berjalan dengan. Oh iya pasti. Jadi kita ikat itu jadi gini Mbak. Saya ke depannya, sebenarnya saya mengharap ya pemerintah tuh hadir. Kita mau sehat iya, tapi tadi pertanyaan saya harus dijawab oleh pemerintah. Ada puluhan ribu manusia di rumah sekarang, tidak berpenghasilan. Itu jawabannya apa, solusinya apa? Kita diulur tiap 2 minggu, nggak apa-apa. Kalau kita digaji tiap bulan sama pemerintah mau gitu. Tapi ini kan tidak. Nah saya mau tanya solusi ini bagaimana? Mudah-mudahan seluruh pihak terkait nonton ini. Untuk masalah controlling, kita sudah mengikat Mbak, apabila sebuah usaha yang nanti buka, kita akan buat fakta integritas. Fakta integritas, kepatuhan, menjalankan protokol, dan itu dipasang di lobi. Jadi semua orang pihak bisa mengkontrol itu. Dan kalau melanggar bisa kena sanksi. Kalau melanggar, iya betul. Siap. Dan berikutnya kita akan tunggu kapan sektor hiburan segera dibuka oleh Pemprov DKI dalam waktu dekat ini. Semoga kalau misalnya patuh dan angka COVID-19 bisa turun. Terima kasih Mbak Hana. Terima kasih Pak Pandu atas waktunya di Kompas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.